Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mungkin ada dari antara Bapak Ibu yang bertanya kenapa tidak pakai mic, karena pagi ini ada gangguan dengan alatnya dan kita akan beribadah. Biarlah itu tidak mengurangi hikmat kita ketika kita akan beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai yang ketiga. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita ialah dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih dan damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Amin. Mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Sebagaimana pujian yang telah kami naikkan kepadamu, bahwa Engkaulah Allah kami yang kudus, Allah yang patut menerima sembah dan puji kami. Pada pagi hari ini sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan untuk masuk dalam peribadahan ini dengan tahta kekudusan daripada Allah asalnya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau yang akan memimpin
setiap berjalannya ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Engkau memberkati juga untuk setiap jemaat Tuhan yang bersungguh-sungguh hadir di tempat ini untuk beribadah. Biarlah kemuliaan Tuhan senantiasa dinyatakan atas mereka sekalian. Jemaat kami yang pada saat ini tidak dapat hadir karena satu dan lain hal, kami doakan kiranya mereka juga tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah secara online. Terima kasih Tuhan, peliharakan iman kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kasih Tuhan bagi kita amat sempurna, bahwa kasih yang sempurna itu dinyatakan atas hidup kita sekalian. Ketika kita mengalami berbagai masalah dan pencobaan, Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar untuk kita miliki. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kita, di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, kita senantiasa diberikan pertolongan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita memujikan pujian kasih yang sempurna. Biarlah pujian ini boleh menjadi satu pernyataan iman kita bahwa kasih Tuhan sempurna atas hidup kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita bersama-sama mengakui setiap pelanggaran dan dosa yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan secara pribadi.
Terima kasih ya Tuhan, karena pagi hari ini Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami sekalian untuk mengakui setiap hal-hal yang telah kami pikirkan, yang kami ucapkan, bahkan yang telah kami perbuat, untuk kami akui kesalahan-kesalahan itu di hadapan-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Biarlah Engkau yang akan menguduskan kami sekalian untuk menjadi manusia yang sempurna seutuhnya di hadapan Tuhan, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih setia-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang akan menolong kami sekalian, sebagaimana seru doa, seru pengharapan kami di hadapan Tuhan, untuk memohon ampun atas segala apa yang telah kami perbuat. Biarlah Engkau yang akan menolong ya Tuhan. Terima kasih untuk karya keselamatan yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib, sehingga melaluinya kami sebagai umat manusia yang berdosa ini dikuduskan bukan karena perbuatan kami, tetapi karena kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita hidup melangkah dengan kemauan bahkan kehendak kita sendiri, saya yakin kita tidak akan mendapatkan hal yang baik, tapi kita hanya akan mendapatkan kebinasaan. Ketika kita hanya berjalan dengan kehendak kita sendiri, percayalah bahwa semuanya itu akan berjalan sia-sia. Tetapi ketika kita melangkah bersama Yesus, Tuhan pasti akan memberkati. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian, bersama Yesus lakukan perkara besar, karena Dia adalah anak domba Allah. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, untuk kita bersorak-sorai menyanyikan pujian ini, boleh sambil bertepuk tangan. Bersama-sama dengan gereja sepanjang abad dan zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan bersama-sama diberkati dengan uraian kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau.
Biarlah pujian ini boleh menjadi kerinduan kita bersama yang kita sampaikan di hadapan Tuhan, bahwa kita sebagai anak Tuhan yang senantiasa merindukan siraman firman Tuhan. Tuhan, mari kita tundukkan diri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di pagi hari ini, di dalam segala keterbatasan yang ada, kami umat-umat Tuhan datang dengan segenap hati kami untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Allah yang bertahta di atas segala puji-pujian kami, yang kami bawa dari hati kami, biarlah sinar kiranya memuliakan, memasyurkan nama Tuhan. Dan kami juga Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Allah yang memberkati setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh terus berkuasa di dalam hati dan pikiran kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini adalah ibadah yang cukup agak asing bagi kita ya, dan sedikit agak berbeda. Di dalam segala keterbatasan yang ada, sudah musiknya tidak ada, lalu mic-nya nggak ada. Ini mengingatkan kita akan beberapa waktu yang lalu juga. Hampir sama, ada dua elemen yang tidak ada. Waktu keluarga Kosyang ke Surabaya, saya ingat tidak ada musik juga karena waktu direkam ternyata bermasalah, akhirnya main gitar. Dan saat itu LCD-nya nggak bisa. Ada dua yang salah. Sekarang malah mic-nya yang tidak bisa. Jadi ini mengulang yang kemarin. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita tidak kehilangan sukacita. Amin. Tetap beribadah kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita dari Yakobus 1 ayat yang kelima. Kita akan baca hanya satu ayat. Yakobus 1 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama karena hanya satu ayat pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita di pagi hari ini, Allah sumber hikmat. Kalau di minggu lalu kita sudah berbicara tentang hikmat, berbicara tentang definisi apa itu hikmat. Nah, di pagi hari ini kita berbicara tentang sumbernya, yaitu Allah sumber hikmat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita baca satu ayat ini ada 3 struktur di situ untuk menjelaskan satu ayat itu. Di mana struktur yang pertama adalah manusia, orang Kristen, orang percaya itu kekurangan hikmat. Lalu yang kedua, ketika ia kekurangan hikmat, apa yang harus dilakukan? Memintakannya kepada Allah atau memohon kepada Allah. Lalu di struktur yang ketiga, kenapa kita harus meminta kepada Allah? Baru di situ dijelaskan. Karena Allah naturnya sendiri itu suka memberi dan ia tidak memandang muka dan juga tidak membangkit-bangkit, atau kalau bahasa sederhananya yaitu ia tidak suka mengungkit-ungkit atau melecehkan atau menertawakan apa yang diminta oleh umatnya. Jadi satu ayat ini ada 3 struktur khotbah kita yang akan kita bahas pagi hari ini. Kalau kita tahu sudah 3 ini, sebenarnya kita sudah selesai, kita sudah boleh pulang ya. Tapi kita akan jelaskan Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang pertama dikatakan di sini adalah persoalan orang Kristen adalah kekurangan hikmat. Bapak Ibu kasih Tuhan, di antara sekian banyak pergumulan yang dialami orang Kristen, banyak sekali di antara kita kurang menggumulkan bagian ini. Saya rasa Bapak Ibu setiap kali berdoa, betul? Pasti berdoa. Tapi berapa banyak di antara orang Kristen mendoakan poin satu ini, yaitu agar Tuhan memberikan hikmat dalam hidupnya? Mungkin ada tapi 1-2 orang. Tetapi yang paling sering kita doakan tentang kesehatan kita, tentang usaha, tentang pekerjaan, masa depan anak-anak. Biasanya yang kita doakan adalah tentang hal-hal itu. Tapi jarang sekali untuk mendoakan satu ini, yaitu tentang hikmat. Dan jarang sekali juga gereja-gereja memiliki satu program untuk mendewasakan jemaat untuk memiliki hikmat. Jadi kata hikmat itu kekurangan tempat di gereja Tuhan. Kata hikmat itu kehilangan esensi di kehidupan jemaat. Padahal Alkitab menyatakan bahwa kekurangan orang percaya itu terletak di dalam kekurangan akan hikmat. Karena kalau kita baca Bapak Ibu kasih Tuhan, surat Ibrani ini dari ayat 1 sampai ke 4 itu berbicara tentang ujian dan pencobaan. Di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga dikatakan, berbahagialah setiap orang yang diuji oleh Tuhan, masuk ke dalam pencobaan. Lalu di ayat yang ke-12 dan ke-13 tetapi dikatakan bahwa Tuhan bukan mencobai manusia. Lalu di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, orang yang memiliki hikmat akan bisa membedakan mana pencobaan dari Tuhan dengan pencobaan di dalam ayat yang ke-13. Karena orang yang punya hikmat akan tahu bahwa pencobaan yang membawa kita semakin naik dan semakin intim dengan Tuhan itu berasal dari Tuhan. Tetapi pencobaan yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan itu pasti dari si iblis. Lalu di ayat yang ke-5 dikatakan, orang yang punya hikmat akan mampu dengan mudah untuk membedakan ketika bergumul penderitaan datang, ini dari Tuhan. Tetapi ketika ia semakin jauh dari Tuhan, ia akan mudah mengatakan ini pencobaan dari si iblis. Maka itu dikatakan di dalam ayat yang ke-5 dikatakan bahwa orang-orang Kristen itu kekurangan hikmat. Oleh karena itu
Orang Kristen membutuhkan hikmat. Sehingga ketika ia hidup di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keluarga, keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang memuliakan Tuhan dan membawa ia semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, berapa banyak di antara kita salah ambil keputusan. Kenapa? Karena kekurangan hikmat. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin ada Bapak Ibu yang tahu tentang gambar ini. Tolong dilihatkan gambarnya. Ada pernah lihat gambar tentang ini Bapak Ibu kasih Tuhan? Yang perempuan ini adalah perempuan. Namanya adalah Kim Phuc. Kim Phuc ini Bapak Ibu kasih Tuhan adalah seorang gadis dari Vietnam. Jadi foto ini diambil pada tahun 1972. Karena memang pada tanggal 8 Juni 1972 itu terjadi suatu tragedi. Karena ketika ada di Vietnam, yaitu di satu desa di Vietnam yang bernama desa Trang Bram, itu pasukan Amerika rencananya untuk memerangi gerilyawan yang ada di desa Vietnam. Tapi biasanya orang Amerika itu tidak mau jatuh korban sipil. Lalu ada seseorang yang bernama John Plummer. Ditugaskan John Plummer pastikan bahwa di desa itu tidak ada warga sipil, bahwa yang kita perangi adalah para gerilyawan. Lalu John Plummer berkata, "Komandan, di sana para sipil sudah mengungsi dan sudah tidak ada." Karena mendapatkan laporan ini, akhirnya Amerika itu menjatuhkan bom-bom ke daerah Trang Bram itu. Bum, bum, bum. Ternyata Bapak Ibu kasih Tuhan, ada satu keluarga yang bersembunyi di balik kuil yang tidak diinspeksi oleh John Plummer. Dan ketika bom itu jatuh, dar! Seketika orang tua dari si anak ini meninggal saat itu. Tetapi dia dengan keluar dari kuil itu berteriak, "Panas, panas, panas!" Dan sekujur tubuhnya itu sudah menderita kebakaran. Dan karena melihat ada warga sipil, prajurit Amerika merasa kaget. Dan akhirnya langsung ditangkap anak itu, dibawa ke rumah sakit. Dirawat di rumah sakit selama 14 bulan. Dan 17 kali itu menjalani operasi. Tapi sekujur tubuhnya itu sudah terbakar. Bapak Ibu kasih Tuhan, bisa bayangkan bagaimana menderitanya Kim Phuc dengan penderitaan yang luar biasa seperti demikian. Kalau seandainya kita adalah seorang John Plummer yang ditugaskan untuk memastikan keadaan itu untuk kosong, pasti ada rasa bersalah. Betul, John Plummer itu merasa bersalah. Ia mengutuk dirinya karena kelalaiannya. Anak itu begitu menderita. Anak ini mengalami luka bakar. Ia terus berusaha mencari dan mencari, tapi tidak pernah menemukan kontak dari Kim Phuc ini. Singkat cerita Bapak kasih Tuhan, 25 tahun setelah kejadian itu, terjadilah satu perayaan atau peringatan yang dilakukan oleh Amerika di Washington DC untuk mengenang tragedi perang Vietnam. Lalu diundanglah para korban-korban yang selamat, dan salah satunya yang diundang adalah Kim Phuc. Dan ketika itu, selanjutnya Kim Phuc saat itu sudah berumur 30-an lebih, hadir di Washington DC, dan ini adalah orangnya. Tahukah Bapak Ibu kasih Tuhan apa yang dikatakan oleh Kim Phuc? Dia katakan demikian. Waktu kejadian 25 tahun yang lalu, itu adalah kejadian yang begitu gelap di dalam hidup keluarga saya. Tetapi jika saya bertemu dengan orang itu yang mengatakan bahwa di sana tidak ada warga sipil, saya akan menjabat tangannya dan saya akan berkata, "Saya memaafkan."
Karena kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa menatap masa depan. Itu yang dikatakan oleh Kim Pok. Dan John Plummer, Bapak Ibu kasih Tuhan, saat itu hadir di sana. Dan saat itu ia menangis. Dan John Plummer berkata, anak ini melihat kesusahanku, ia tahu penderitaanku, tetapi ia telah menanggung beban sendirian. Dan ia juga melepaskan penderitaanku. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bingung kenapa Kim Pok punya hati seperti demikian. Padahal sewaktu dia mengalami hal itu, dia bukan orang Kristen. Dia tidak ada hikmah. Tapi kenapa bisa terjadi kepada Kim Pok? Ternyata Bapak Ibu kasih Tuhan, beberapa tahun setelah peristiwa itu, dia stres dan dia pergi ke satu perpustakaan. Dan di dalam perpustakaan itu dia tidak sengaja menemukan Alkitab. Dan dia baca tentang Injil. Dan saat itu Kim Pok berkata, Injil ini berkata kepadaku untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang telah membuatku menderita seperti demikian. Sehingga aku itu bisa melepaskan pengampunan dan seketika aku tidak merasa terbeban terus akan bayangan masa lalu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa bisa demikian? Ketika ia berjumpa dengan Tuhan, sudah ada hikmat dalam hatinya. Orang yang memiliki hikmat adalah orang yang bisa mengampuni, orang yang bisa menilai secara jelas penderitaan yang dialami. Perhatikan Kim Pok. Setelah ia memaafkan, setelah ada hikmat Tuhan, ia merasa terbebas. Jangan dikira Bapak ngasih Tuhan kalau kita membenci seseorang yang rugi yang dibenci. Enggak. Yang rugi adalah diri sendiri. Karena kita merasa empet, karena kita merasa terpojok, karena kita merasa tidak bebas. Tetapi Kim Pok mengalami hikmat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu di dalam Yakobus dikatakan bahwa kita itu membutuhkan hikmat Tuhan. Nah, baru di dalam ayat bagian B dikatakan ketika kita tidak memiliki hikmat, kekurangan hikmat, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya dikatakan kita harus meminta kepada Allah, memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hikmat itu adalah kasih karunia, anugerah. Dan hikmat itu tidak dipelajari. Hikmat Tuhan itu tidak diusahakan. Hikmat Tuhan tidak dibeli. Tetapi satu-satunya cara untuk punya hikmat hanya memohon kepada Allah, meminta kepada Tuhan. Tidak ada cara yang lain selain itu. Kenapa Bapak Ibu kasih Tuhan kita bisa yakin untuk meminta kepada Allah? Alasan yang pertama Bapak Ibu kasih Tuhan, dikatakan bahwa Allah pasti akan memberi karena natur Allah atau kodrat Tuhan itu adalah Allah yang terbiasa memberi. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau di dalam terjemahan secara Arabiah itu dikatakan ketika kalian kekurangan hikmat, maka mintalah kepada Allah yang terbiasa memberi. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Ada satu kata terbiasa yang tidak diterjemahkan di bagian ini. Mintalah kepada Allah yang terbiasa memberi. Artinya Tuhan itu punya sifat, itu suka memberi. Ia tidak bisa tidak memberi hikmat kepada umat pilihannya. Itu namanya natur, kodrat, tidak bisa tidak dilakukan. Itu sama seperti kira-kira seperti matahari Bapak Ibu Tuhan. Matahari, bagaimanapun keadaan bumi, bagaimanapun keadaan tata surya yang lain, ia tidak bisa tidak bersinar. Ia tetap bersinar. Matahari tidak bisa berkata, Lumajang ini bencek no. 3 hari tak sinari wes, tidak bisa. Naturnya harus bersinar, apapun keadaan Lumajang, ia tetap harus sinari.
Dan demikian juga dengan Tuhan. Menurut bagian ini, bahwa Tuhan, bagaimanapun manusia itu, ketika ia meminta kepada Tuhan, maka dikatakan jaminannya, Tuhan pasti memberi hikmat itu kepada orang yang memohon kepada itu adalah natur Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah satu kabar yang melegakan bahwa Tuhan pasti akan memberi apa yang kita minta untuk hikmat ini sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya pikir-pikir kita juga adalah gambar dan rupa Tuhan. Dan ketika gambar dan rupa ini sudah diperbarui seperti yang kita pelajari di doktrin kemarin di dalam pita, maka natur kita itu akan dikembalikan untuk sama seperti Tuhan. Salah satunya adalah bagian ini. Ada orang punya hikmat, ada orang punya segala sesuatu, tetapi ia tidak salurkan. Kalau Tuhan katakan, ia bukan sekedar punya hikmat, tetapi ia punya kebiasaan untuk memberi hikmat itu kepada orang yang membutuhkan. Manusia belum tentu Bapak kasih Tuhan. Manusia mungkin punya, tapi belum tentu punya kebiasaan untuk memberi. Tetapi itu berbeda dengan Tuhan. Kalau Tuhan, ia punya dan ia punya natur untuk memberi. Manusia walaupun ia punya banyak hal, belum tentu punya kebiasaan untuk memberi. Itu bedanya ketika kita memohon kepada Allah dengan memohon kepada manusia, sangat berbeda. Lalu yang kedua Bapak kasih Tuhan, kenapa kita yakin untuk meminta kepada Tuhan? Dikatakan bahwa Tuhan itu murah hati. Mintalah kepada Tuhan yang punya kebiasaan memberi, karena ia adalah murah hati. Sebenarnya murah hati ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia atau kita artikan berarti murah hati itu suka memberi. Padahal terjemahannya kurang pas Bapak Ibu Tuhan. Terjemahan yang lebih tepat dikata murah hati itu sebenarnya adalah tanpa pamrih. Sangat berbeda sekali antara terjemahan Indonesia dengan terjemahan bahasa Alkitab aslinya. Sebenarnya terjemahan itu adalah tanpa pamrih. Kalau tanpa pamrih berarti tidak memandang muka. Bagi ibu-ibu yang suka belanja, sering sekali melihat di satu brand, apapun produk yang dijual, itu selalu ada di bawahnya syarat dan ketentuan berlaku. Bapak Ibu beli ini dibuat diskon dan syarat ketentuan berlaku. Ada syarat-syaratnya untuk mendapatkan barang ini. Tetapi bagi Tuhan tidak seperti demikian. Dikatakan ketika kita meminta kepada Tuhan, tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada jaminan pasti Tuhan akan memberikan hikmat kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang memohon. Tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Berbeda dengan kita manusia, ketika kita akan memberi sesuatu, kita pasti banyak syaratnya. Kita tidak akan mungkin suka memberi tanpa melihat orang tersebut. Berbeda dengan Tuhan. Ia tidak pandang muka. Ia tidak melihat, kamu ini terlalu berdosa, kamu ini terlalu sepele kepadaku, kamu terlalu tidak. Ada jaminan di dalam ayat yang kelima. Orang yang kekurangan hikmat, ketika ia memohon kepada Allah, Tuhan akan memberi tanpa memandang muka. Itu yang dikatakan di bagian ini. Lalu selanjutnya, kenapa kita memohon kepada Tuhan? Dan ini yang terakhir Bapak kasih Tuhan. Dikatakan tidak membangkit-bangkit, atau lebih tepatnya kalau diterjemahkan itu tidak mencela, tidak menertawakan. Siapa di antara Bapak Ibu pernah mengalami ketika ada seorang anak atau seseorang yang lain memohon sesuatu, kita menganggap permohonannya itu terlalu remeh, atau kata-katanya itu tidak masuk akal, atau ini terlalu absurd gitu ya, ini nggak bisa, lalu ditertawakan. Pernah tidak punya pengalaman itu? Ada rasa minder ketika kita ngomong, contohnya, saya mau ini, lalu kita ditertawakan, membuat kita minder. Nah, itu yang dimaksud di bagian ini, bahwa Tuhan
seberapa sederhana kita berdoa kepadanya, Ia tidak pernah menganggap remeh doa itu. Seberapa kita mungkin kualitas pendidikan kita, lalu kita berdoa kepada kita, kata-kata kita itu tidak kata-kata yang indah, bukan kata-kata puitis, bukan kata-kata yang sistematik mungkin seperti seorang sarjana membuat skripsi. Enggak. Doa kita begitu sederhana. Tetapi saya katakan, Tuhan tidak akan pernah membangkit-bangkit, menjelekkan, menertawakan, melecehkan apa yang didoakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, tentu berbeda dengan manusia. Kita suka melecehkan orang. Kita suka meremehkan apa yang menjadi keunggulan seseorang. Bapak Ibu kenal dengan foto ini? Ada yang kenal dengan Bapak ini? Ada yang kenal dengan Bapak Beni Solihin? Mungkin Bapak Ibu sebagian tidak kenal dengan Bapak Beni Solihin. Bapak Beni Solihin ini adalah salah satu yang menurut saya menginspirasi saya di dalam berkhotbah. Kenapa? Sewaktu saya kuliah, saya dengan Loso Simon dan teman-teman pernah ke Saat, dan di saat itu saya menemukan satu buku, padahal saya tidak tahu buku itu tentang apa, cuma karena saya lihat 7 langkah praktis untuk berkhotbah. Lalu saya membeli buku itu, dan buku itu saya baca, dan dia buat di situ ada beberapa contoh khotbah-khotbah, dan menurut saya terinspirasi banyak dari cara berkhotbah melalui buku yang ditulisnya. Jadi dia adalah seorang penulis buku, seorang dosen di Saat, dan juga Bapak Beni Solihin adalah dosen khususnya yang mengajar tentang berkhotbah. Tapi di dalam satu buku yang saya baca itu, saya masih ingat dengan jelas, padahal buku itu saya beli sudah sekitar berapa tahun yang lalu ya, 2000, sekitar 2008, sekarang sudah 2012 tahun yang lalu. Di dalam satu buku itu diceritakan demikian, Bapak Beni Solihin sewaktu dia kelas 6 SD, dia itu adalah 4 dari 30 di kelas 6 itu, yang paling kecil badannya dan paling kecil otaknya. 4 terbawah, Bapak kasih Tuhan. Berarti mungkin dia ranking 26, 27 sampai ranking 30-an. Dan dia kalau ulangan matematika selalu dapat nilai 4, kalau enggak nilai 5. Dan di satu ketika ada nilai ulangan, lalu biasanya dibagikan, lalu gurunya itu berkata, memanggil namanya, Beni Solihin, ulangan matematika. Lalu Beni Solihin yang masih kecil itu maju ke depan, lalu dia katakan, mendapatkan nilai juara 2. Semua satu kelas itu bengong semua. Hah? Dapat juara 2? Selama ini nilainya 45. Beni Solihin juga saat itu katanya bingung dan terkatung-katung. Hah? Kok bisa saya dapat juara 2 untuk ulangan matematika? Lalu ketika akan diserahkan kertas ulangan itu kepada Beni Solihin saat itu, dia ambil. Lalu gurunya berteriak, juara 2 dari belakang. Semua tertawa menertawakan dia. Dan itu membekas di dalam hidupnya, bahwa semua orang menertawakan kekurangannya. Juara 2 dari belakang. Itu pengalaman yang sungguh pahit. Lalu di akhir cerita buku itu dikatakan, manusia boleh menertawakan, tapi kalau sudah dipanggil dan dipilih Tuhan, dan menurut saya Beni Solihin adalah dosen yang hebat, dosen yang luar biasa, dan sudah menginspirasi banyak orang untuk menjadi pengkhotbah yang handal. Kira-kira makna dari ayat ini Bapak Ibu Tuhan seperti demikian. Manusia, suami, saudara itu suka melecehkan, suka menertawakan, suka menganggap kita rendah. Tetapi sangat berbeda dengan Tuhan
ketika engkau kekurangan hikmat, ketika engkau mungkin tidak bijaksana, engkau datang kepada Tuhan. Sederhana sekali doamu di hadapan Tuhan, Tuhan akan tetap menilainya sungguh berharga. Tuhan tetap akan mengapresiasi kita yang datang kepada Tuhan untuk memohon kepadanya. Dan sebagai jaminan, Ia tidak akan pernah menertawakan doa kita. Ia tidak akan pernah berkata, kamu itu sudah puluhan tahun Kristen kok berdoa tidak pernah. Tapi Tuhan katakan, aku akan memberikan hikmat kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang berhikmat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh karena itu dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, Allah lah sumber hikmat, dan kita kekurangan hikmat di dalam persoalan hidup kita. Datanglah kepada Tuhan untuk memohon, karena Tuhan tidak suka membangkitkan. Karena Tuhan naturnya suka memberi, dan Ia tidak pernah memandang muka untuk memberi. Ia tidak pernah katakan, kamu harus dari suku ini, kamu harus begini. Tidak pernah memandang muka. Ia pasti akan memberikan hikmat kepada orang yang senantiasa suka memohonkan hikmat kepada Allah. Di dalam Alkitab, permohonan yang pasti dijawab, menurut saya, hanya di dalam hikmat ini. Ketika kita memohon hal-hal yang lain, Tuhan katakan itu seturut kehendakku, seturut dengan waktuku. Hanya di dalam permohonan hikmat, di dalam Yakobus dikatakan ada jaminan bahwa Tuhan akan memberikan kepada orang yang memohon. Biarlah kiranya kita terus oleh kasih karunia Tuhan untuk terus memohon hikmat di dalamnya. Mari kita berdoa meresponi firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman di pagi hari ini yang terus mengumandangkan kepada setiap kami bahwa kami adalah orang-orang yang kekurangan hikmat. Seringkali Tuhan, keputusan-keputusan hidup yang kami buat adalah keputusan yang fatal, blunder, oleh karena kami tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan setiap kami agar tidak jemu-jemu datang kepada Tuhan untuk memohon hikmat, karena Tuhan menggaransi akan memberikan hikmat kepada umat pilihan-Mu. Sehingga keputusan-keputusan hidup kami adalah keputusan-keputusan hidup yang membawa kami semakin dekat dengan kepada Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan kuatkan, teguhkan untuk setiap jemaat-Mu. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang masih diberitakan kepada kita sekalian. Biarlah firman Tuhan yang telah diberitakan boleh membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dan mengerti apa yang harus kita minta dalam hidup ini, selain daripada hal-hal yang kita inginkan untuk melanjutkan kehidupan kita, yakni hikmat, supaya kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Yang pertama, kita berdoa untuk keluarga Ibu Han Kiao Niao, atau kita kenal dengan Cik Kiao. Kita doakan biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupannya. Demikian juga untuk keluarga Lose Herman, supaya tetap dalam perlindungan dan kasih Tuhan yang melimpah-limpah atas hidup mereka sekalian. Kita juga berdoa untuk jemaat kita yang bersekolah minggu, yang berulang tahun, untuk anak sekolah minggu Darren Christian, juga untuk saudari Sally. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini secara bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan jemaat-Mu tempat ini. Kami berdoa untuk keluarga Cikiau, keluarga Ika, biarlah Tuhan yang akan senantiasa menolong, memberkati di dalam segala apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Kami mohon hikmat daripada Allah sendiri, biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati supaya mereka boleh hidup di dalam kasih dan pertolongan Tuhan dan menggunakan kehidupan mereka dengan hal-hal yang sungguh-sungguh
bermakna untuk menyenangkan Terima hati kasih kita. Bapa di surga. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, biar Engkau akan memberkati. Kami juga serahkan kuasa Herman yang senantiasa hidup dalam pertolongan Tuhan. Kami serahkan dalam kuasa-Mu keluarga ini, biar Tuhan Yesus yang akan memberkati. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita selalu, Tuhan berikan kesehatan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih untuk Rosa Maria, juga untuk Teta dan Chloe, biar Tuhan Yesus yang akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk jemaat kami yang berulang tahun, untuk Darren, juga untuk Sally, biarlah hikmat dan kasih sehat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Yesus. kami berdoa dan menaikkan Terima kasih Tuhan Yesus dalam kasih dan anugerah Tuhan dalam nama Yesus kami Tuhan. Yang terakhir kita berdoa untuk kerinduan Jemaat POSPI Anugerah untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Kita bersyukur jikalau sejauh ini hamba Tuhan dan pengurus sudah mengupayakan akan hal ini. Kita doakan supaya apa yang sudah diupayakan oleh hamba Tuhan dan pengurus itu akan terwujud di dalam pertolongan Tuhan. Dan kita doakan untuk setiap proses demi proses yang dikerjakan, biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin. Juga kita secara khusus berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang ada di GKA Lumajang ini, biarlah setiap jemaat akan dijamah oleh Tuhan satu persatu kehidupannya, dan Tuhan akan memberikan hikmat sehingga kita semuanya jemaat GKA Lumajang ini hidup sebagai anak Tuhan yang dipenuhi dengan hikmat yang daripada Allah asalnya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Bapa di surga, kami juga menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu untuk gereja kami di tempat ini. Berterima kasih karena Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai perjalanan kehidupan gereja kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang akan menolong di dalam setiap program-program yang telah dibentuk oleh hamba Tuhan dan pengurus. Kami menyerahkan juga khususnya untuk pergumulan kami bersama untuk memiliki rumah ibadah yang permanen. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kami sekalian, khususnya dalam pembelian sebidang tanah. Kami juga menyerahkan untuk pembangunan yang ada, biar Tuhan Yesus yang akan menolong, khususnya dalam setiap proses demi proses yang dikerjakan untuk pembangunan ini. Tuhan memberikan kami kesabaran, juga Tuhan menolong supaya apa yang telah dikerjakan oleh hamba Tuhan dan pengurus, Tuhan lah yang akan memberkati. Kami pun tetap menyerahkan untuk setiap jemaat kami di tempat ini. Kami semuanya biar Tuhan akan pimpin supaya kami diberikan hikmat dan kami boleh hidup di dalam pertolongan Tuhan dengan tahu membedakan mana hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang hanya sekedar menjadi keinginan kami secara pribadi. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkatilah kami semuanya supaya kami hidup dalam anugerah. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Hidup takut akan Tuhan Yang dalam semua nama dipelihara, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami telah diberi kesempatan untuk berdoa, menaikkan doa syukur kami, bahkan pergumulan kami di hadapan Tuhan. Tuhan tolong supaya kami semuanya boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan hikmat-Mu, supaya kami dapat sabar dan mengerti apa yang Kau kehendaki atas hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat yang telah dicurahkan atas hidup kita sekalian, khususnya di sepanjang minggu ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang akan melandasi kita ketika kita akan memberikan persembahan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu
dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita iringi dengan pujian hanya dekat Allah saja aku tenang. Pada kita silakan.